Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Setiawan dengan NIM 1208021659 dari Agroteknologi F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia dengan dosen pengampun Ibu Siti Zulaiha MSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur hara mikro dan unsur hara makro. Baiklah, yang pertama yaitu unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Yang pertama yaitu nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Yang kedua yaitu fosfor. Fosfor atau P merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P atau fosfor juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Dan yang ketiga ada kalium. Unsur kalium atau K berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutup stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Yang keempat ada magnesium atau Mg. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Yang kelima ada kalsium atau Ca. Unsur ini yang paling berperan dalam pertumbuhan sel. Ia komponen yang menyatukan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik pertumbuhan akar, bahkan bila terjadi defisiensi Ca atau kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan akibatnya penyerapan hara terhambat. Yang keenam ada belerang atau sulfur. Pada umumnya, belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sistein, dan metionin. Di samping itu, sulfur juga merupakan bagian dari biotin, tiamin, koenzim A, dan glutationin. Yang selanjutnya yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Dan pembagiannya yang pertama yaitu boron atau B. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sistem RNA, yaitu bahan dasar pembentukan sel. Yang kedua yaitu tembaga atau Cu. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga ada Seng atau Zn, Zn. Hampir mirip dengan Mn dan Mg, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Yang keempat, besi atau fero Fe. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentuk klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Yang kelima ada molybdenum atau Mo. Mo bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Dan yang keenam ada mangan atau Mn. Mangan merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Yang ketujuh ada klor atau Cl.
terlibat dalam osmosis, yaitu pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dalam fotosintesis. Yang kedelapan ada natrium atau Na, terlibat dalam osmosis, yaitu pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif Na adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan K. Yang kesembilan ada kobalt atau Co. Kobalt jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Yang ke-10 ada silikon atau Si. Tanaman dengan pasokan silikon larut menghasilkan tanaman yang lebih kuat, meningkatkan panas dan kekeringan tanaman. Toleransi silikon dapat disimpan oleh tanaman di tempat infeksi oleh jamur untuk mengurangi penetrasi dinding sel oleh jamur menyerang. Yang ke-11 ada nikel atau Ni. Diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.